Bro, coba lo bayangin, beras yang dimana itu jadi makanan pokok kita-kita orang, itu tiba-tiba pasokannya terputus atau enggak 1 liter beras itu harganya 50.000. Gue yakin pasti banyak dari kita-kita orang yang pasti akan demo turun ke jalan-jalan buat memperjuangkan hal ini. Ini pernah terjadi juga bro, udah lama nggak di Indonesia, tapi kasusnya bukan beras, yaitu roti. Ya, lo bener. Ini gambar roti kering yang udah kelihatan berjamur. Tapi di balik roti yang udah kelihatan gak good looking ini, ternyata mempunyai peran yang besar banget untuk perkembangan salah satu negara di dunia ini bro. Negara yang punya julukan pusat utama industri model dunia. Lo bener, Perancis. Jadi apa hubungannya roti sama Perancis? Di sini gue akan ceritain gimana roti ini bisa menjadi trigger atau menjadi sesuatu hal pemicu yang namanya revolusi Prancis. Secara harfiah, revolusi berasal dari bahasa Latin bro, yaitu revolutio, yang berarti perputaran. Revolusi bisa juga kita artikan sebagai perubahan yang besar dalam suatu sistem atau struktur. Kita biasa sebut itu revolusi mental lah, yang bisa aja itu berhubungan dengan diri kita sendiri, atau yang biasa kita sebut revolusi mental lah ya. Sebutan untuk anak-anak zaman sekarang, revolusi bisa mencakup berbagai jenis, seperti perubahan dalam suatu sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang dimana revolusi itu dihasilkan seringkali karena ketidakpuasan suatu pihak. Kalau bisa gue ambil contoh ketidakpuasan akan rakyat atau masyarakat terhadap pemerintahan atau kebijakan pemerintahan yang ada. Ceritanya pada akhir abad ke-18 bro, atau lebih tepatnya pada tahun 1789. Terjadi kemiskinan dan kelaparan yang luas banget di negeri Prancis, yang dimana Raja Prancis pada saat itu bernama Raja Louis ke-16. Dan istrinya yang bernama Marie Antoinette. Mereka berdua ini serius cocok banget jadi pasangan pasutri atau pasangan suami istri. Karena mereka berdua ini senang banget hidup dalam bermewah-mewahan dan keborosan yang berlebihan banget. Marie Antoinette ini kemudian dikenal sebagai sosok yang fashionable banget di masanya. Dan sang ratu pun udah dapet julukan sebagai Ratu Fashion bro, serius. Gila. Sangat bertolak belakang banget dengan kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, seperti menaikkan pajak yang lebih tinggi kepada rakyat-rakyatnya, namun mereka juga mengeluarkan kebijakan juga yang menguntungkan bagi para kaum elit dan para kaum bangsawan. Sehingga mereka mendapat julukan sebagai lambang ketidakpedulian pemerintah terhadap kebutuhan rakyat-rakyatnya. Roti yang kala itu menjadi kebutuhan pokok bagi rakyat-rakyat yang kebanyakan hidup dalam garis kemiskinan dan kelaparan. Dijual dengan harga yang amat sangat nggak wajar, hingga rakyat-rakyatnya pun hampir tidak mampu membelinya. Dan inilah yang menyebabkan kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran di Prancis pada tahun 1789. Salah satu contoh dari demonstrasi yang terkenal adalah demonstrasi Bastille yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1789. Pada jam 10 pagi, ratusan orang itu berkumpul di sekitar Bastille dan meminta Gubernur Bastille pada saat itu, Bernard René de Launay, untuk menyerahkan persenjataan yang tersimpan di dalamnya. Namun permintaan mereka ditolak mentah-mentah bro sama de Launay, yang mana bahkan mereka malah menembaki massa-massa atau orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Kayak kita lagi demo nih, malah ditembakin gas air mata gak sih? Ya contoh seperti itulah. Nah, hal ini juga yang benar-benar memicu rakyat Paris untuk melakukan penyerangan terhadap Bastille bro. Rakyat mulai menyerang Bastille dengan senjata-senjata yang mereka dapatkan dari toko-toko senjata yang sebelumnya mereka jarah. Yang sampai pada akhirnya setelah 3 hari pertempuran sengit dengan pasukan Bastille, akhirnya rakyat Prancis dapat merebut Bastille bro. Salut. Rakyat Paris akhirnya mengambil alih senjata yang tersimpan di Bastille. Dan beberapa dari mereka bergabung dengan gerakan-gerakan revolusioner yang ada pada saat itu.
Dan dari kejadian ini pula menandai bahwa secara resmi, nggak tertulis ya bro, revolusi Prancis dimulai. Nama-nama seperti Maximilien de Robespierre, Georges Jacques Danton, dan Napoleon Bonaparte adalah tokoh-tokoh yang penting dalam berjalannya revolusi Prancis. Mereka memiliki 3 fase berbeda dalam perjalanan revolusi Prancis, dan memiliki peran yang berbeda pula dalam perubahan sosial dan politik yang terjadi pada saat itu. Maximilien de Robespierre adalah seorang jaksa penuntut umum yang terkenal pada saat itu. Dia adalah pemimpin gerakan radikal yang menentang pemerintahan dan membela hak-hak rakyat. Dia pun mempunyai peran penting dalam pembuatan konstitusi baru dan juga dalam pengadilan yang menghukum mati Raja Louis ke-16 pada tanggal 21 Januari dan beberapa bulan kemudian disusul nih sama istrinya Marie Antoinette pada tanggal 16 Oktober 1793 dengan cara guillotine di alun-alun Place de la Révolution dan disaksikan oleh seluruh rakyat Prancis pada saat itu. Selanjutnya Georges Danton, seorang pengacara sekaligus politikus yang memimpin gerakan moderat yang juga menentang pemerintahan, tetapi memiliki pendekatan yang lebih pragmatis dalam perubahan sosial dan politik. Dia juga berusaha untuk memperbaiki sistem keadilan dan mendukung hak-hak dari rakyat dengan mempertimbangkan stabilitas politik dan ekonomi pada saat itu juga. Yang terakhir, Napoleon Bonaparte. Ya, seorang jenderal muda yang karirnya cemerlang banget, muncul pada saat akhir revolusi Prancis dan mengambil keuntungan dari kekacauan politik pada saat itu untuk mengambil alih kekuasaan. Bisa gue gambarin kayak polisi-polisi India yang datang terakhir di film India ya. Seseorang yang membawa perubahan dan stabilitas bagi negara Prancis pada awalnya dan kemudian berubah menjadi diktator yang ambisius untuk mengembangkan kekuasaannya ke seluruh penjuru Eropa. Yang hingga pada akhirnya rakyat berhasil menggulingkan pemerintahan Raja Louis ke-16 dalam revolusi Prancis yang terjadi di antara tahun 1789 hingga 1799. Revolusi ini banyak diwarnai dengan protes dari rakyat Prancis, mogok kerja yang hampir terjadi di seluruh penjuru Prancis, dan menghasilkan perubahan yang besar banget dalam sistem pemerintahan dan sistem masyarakat di Prancis. Dari hal ini menghasilkan 3 prinsip utama bro, yang menjadi dasar bagi negara Prancis: kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Jadi kenapa roti gue bilang sebagai sebab terjadinya revolusi Prancis? Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, di saat pemerintah nggak mampu untuk menyediakan makanan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat, kehidupan yang sulit, kebijakan yang terkesan berat sebelah, itu akan mendorong masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dari sini kita bisa ambil contoh bahwa hal terpenting untuk keberlangsungan hidup adalah pasokan makanan yang cukup dan terjangkau, dan kebutuhan pokok rakyat harus dipenuhi oleh pemerintah. Revolusi Prancis mungkin telah berakhir, namun peran dari roti yang menggerakkan rakyat Prancis akan selalu menjadi bagian paling penting dalam perjalanan sejarah negara Prancis bro. Sekian dulu dari buku sejarah kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton, dan thank you.